sudah belajar tentang ragam dan tingkatan disabilitas. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Nah, ibu-ibu, jika di keluarga ibu ada penyandang disabilitas, maka tugas ibu itu memberikan pelayanan kepada mereka, ibu ya, pengasuhan agar penyandang disabilitas itu dapat memenuhi hak-haknya. Oke Bu, paham ya? Di sini ada nggak keluarganya yang disabilitas? Ada. Ibu Rin ada? Iya. Jika seandainya ada anggota keluarga ibu yang termasuknya masuk ke dalam kategori penyandang disabilitas berat, maka tanggung jawab ibu adalah memberikan pelayanan kepada mereka dan juga pengasuhan kepada mereka supaya mereka dapat tetap mendapatkan hak-haknya. Nah, ibu-ibu mau nonton film nggak? Mau. Nanti akan ada film tentang Miris, bocah tanpa tangan dengan kaki yang hanya menggelinding. Tunggu, saksikan filmnya ya. Nanti ada diskusi yang akan dibahas kita sama-sama ya. Film ada. Moh Iksan Nawawi, 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Iksan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Aramin, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, yang tinggal di Banjarkembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Iksan sangat mungil. Namun kini dia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi dia hanya bisa ngesot dan menggelinding-gelindingkan tubuhnya di lantai jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling, sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Aramin saat ditemui di Jembrana, Bali, Rabu, 26 Agustus 2015, sore. Kini Iksan tumbuh menjadi anak yang lucu. Sedikit pun tidak terpancar penyesalan di wajahnya. Dia kerap mengumbar senyum kepada semua orang yang menaruh simpati kepadanya. Hanya saja di usianya yang menginjak 10 tahun, Iksan masih sangat membutuhkan bantuan kedua orang tuanya. Terutama saat makan, minum, mandi maupun berpakaian, masih harus dibantu kedua orang tua. Jadi harus ada yang standby di rumah untuk melayaninya. Kami berharap dia juga bisa mandiri nantinya, karena sampai sekarang juga dia belum begitu lancar bicara dan dia cadel. Mudah-mudahan nanti bisa, harap Aramin, agar anaknya yang tidak memiliki tangan dan kaki itu bisa duduk berlama-lama bermain dengan temannya. Dia membuatkan kursi kayu khusus yang diberikan palang di depannya sehingga bisa dipakai tempat makan dan main. Sekarang jika kami ingin mengajaknya pergi, kami sudah tidak kuat menggendongnya karena sudah cukup berat. Tidak mungkin juga dia menggelinding di jalanan, ujarnya yang mengharapkan ada dermawan yang membantu memberikan kursi roda. Oke Ibu, sudah nontonnya? Sudah. Jelas? Jelas. Apa yang Ibu dapatkan dari habis menonton film yang tadi Bu? Ada kisah apa tadi? Kisah seorang anak. Namanya siapa, tahu nggak? Iksan. Iya betul, Iksan. Apa yang terjadi sama Iksan? Dia tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan. Tidak bisa berbicara. Nggak punya kaki ya, dan juga nggak punya Iya. tangan. Jadi dia bergerak dengan cara bagaimana Bu? Menggelinding-gelinding. Dengan cara menggelinding. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi dia nggak bisa mandiri, nggak bisa melakukan aktivitas sendiri. Maka dia membutuhkan orang lain. Nah, di sini yang mengasuh siapa Bu? Ibunya. Ibunya, orang tuanya ya Bu ya. Nah nanti kita akan bagi kelompok lagi ya, 2 kelompok ya. Kelompok pertama nanti ada Ibu Liris sama Bu Marendi ya. Iya. Nah yang keduanya ada Ibu Said. Ya. Oke, 2 kelompok ya. Nanti apa yang akan didiskusikan? Nah tadi bukan
sudah menonton film tentang kisah Iksan yang nulis ya nggak kaki nggak tangan, dan ya ini masuknya ke kategori penyandang disabilitas berat ya Bu. Nah ya, seandainya ibu-ibu nih sebagai keluarganya, apa yang dilakukan terhadap Iksan ini supaya Iksan ini dapat memenuhi hak-haknya sebagai seorang penyandang disabilitas. Dengan kondisi yang seperti ini, apa yang ibu lakukan? Apa yang harus ibu lakukan untuk memberikan hak-haknya? Ngerti nggak Bu tugasnya? Silakan ibu-ibu tuliskan apa yang harus ibu lakukan sebagai keluarga melihat kondisi seperti ini. Ya saya kasih waktu 2 menit ya. Ya silakan tuliskan di buku kertas. Ya silakan. Ya sudah. Sudah, Bu Said sudah? Oh, sudah, hebat sekali. Oke, untuk Ibu Riri sudah selesai ya, Ibu Manini ya. Silakan bacakan apa yang harus dilakukan sebagai keluarga. Memberikan kasih sayang, Iya. memberikan makan sehat yang lima sempurna, Betul. memberikan kursi roda, memberikan obat-obatan Ya. bila dia sakit. Oke, cukup ya Bu ya. Ya. Hebat. Tepuk mantul, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, selanjutnya ada Ibu Said. Ayo Ibu Said silakan bacakan hasil diskusinya. Yang pertama, memberi perlindungan kepada anak tersebut dari kondisi pemerintah. Kedua, merawat anak tersebut dengan baik dan tidak membedakan dengan yang lain. Oke, tidak membedakan Juga ya. tetap membangun komunikasi yang baik kepada anak tersebut supaya tidak merasa terdiskriminasi. Oke, mantap sekali dari Ibu Said ya. Kasih tepuk hebat aja deh. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, ibu-ibu bahwasanya apa yang sudah ibu diskusikan dan kasih pendapat itu sudah benar sebetulnya Ibu ya. Nah, nanti selanjutnya nih saya ada nih untuk lebih jelasnya. Saya ada flipchart ya Bu. Nah, ini adalah pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Jadi ketika ada anggota keluarga ibu yang termasuknya disabilitas berat, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan. Pelayanan yang harus dilakukan ketika anggota keluarga ibu ini adalah disabilitas berat. Bisa nggak membacakannya? Saya minta tolong dong, Ibu Said bisa membacakan. Yang pertama ada apa? Memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Oke, terus? Kedua, memandikannya sehari 2 kali atau melatih membersihkan diri, mandi Iya. dan sikat gigi. Iya, Yang selanjutnya. ketiga, mengganti pakaiannya sehari 2 kali, Iya, terus? mengganti alas tidur, memberikan kasih sayang dan perhatian, memberikan rasa aman dan nyaman, mengajak berbicara, mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik, Iya. membuatkan akte kelahiran, membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya, memberikan obat sesuai dengan kebutuhan, Ya. patuh obat, memberikan kesempatan untuk bermain atau berinteraksi dengan tetangga, memberikan terapi, melatih menggerakkan anggota tubuh, menjaga dan dari kekerasan dan eksploitasi, mengajarkan nilai-nilai spiritual. Oke, nah terima kasih untuk Ibu Said ya telah membantu saya menjelaskan tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Itu ya Bu ya, jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan nih ketika anggota keluarga ibu masuk ke dalam penyandang disabilitas berat. Nah, selanjutnya nih, ini juga untuk menjaga untuk memberikan hak-hak kepada disabilitas berat. Nah, jadi peletakan perabot di dalam rumah. Nah, yang pertama ada penataan ruang harus menyisakan atau memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi PD. PD itu apa ya? Penyandang disabilitas. Kemudian perabot dalam rumah, lemari pakaian, lemari buku, rak piring, rak sepatu harus dapat diakses oleh PD penyandang disabilitas. Peletakan dan penataan barang-barang jangan dipindah-pindah. Apabila akan dipindahkan harus diinformasikan kepada penyandang disabilitas. Selanjutnya, perlengkapan peralatan yang diperlukan
penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti tombol atau stop, kontak, dan pencahayaan harus dipasang dekat tempat tidur PD untuk mempermudah PD menggunakannya. Kemudian tombol dan stop kontak dipasang pada tempat yang posisi dan tingginya sesuai dan mudah dijangkau oleh PD, dan adanya kecukupan ventilasi dalam rumah. Nah, itu Bu, pelayanan yang harus dilakukan untuk penyandang disabilitas di keluarga kita. Ibu-ibu sudah paham? Paham. Pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat.